Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah di setiap musim kehidupan kita mau terus selalu bersyukur kepadanya karena Tuhan selalu baik. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari Allah. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana tidur saudara? Menyenangkan? Saudara boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara untuk memberikan hidup kita, untuk kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa untuk mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan kami akan melakukan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kami sepanjang hari ini. Bapa di sorga, mari Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala tantangan, bahkan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelumnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi fondasi iman kami untuk melangkah dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang ke-20 ini kita masih tetap belajar tentang selfish. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang harus mementingkan kepentingan orang lain. Artinya kita menjadi orang yang tidak hanya menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan, hanya melihat diri kita, hanya melihat apa yang kita butuhkan, dan tidak melihat kepentingan orang lain. Kita bisa untuk menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri dalam kehidupan ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selfish adalah lawan kata dari selfish, yaitu bagaimana egois. Dan di sini selfish kita diajar bagaimana kita tidak egois dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi bukan berarti ketika kita menjadi orang yang selfish, ketika kita menjadi orang yang selalu mementingkan kepentingan orang lain, dan kita melupakan bahwa kita juga perlu melihat kehidupan kita, kebutuhan kita. Jangan kita berpikir bahwa dengan semangat selfish ini kita harus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Dan kita tidak lagi melihat diri kita bahwa kita juga harus ditolong. Artinya di sini selfish di sini artinya bagaimana kita melihat kebutuhan, kita bisa berpikir bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga di samping kita memikirkan diri kita, kita juga memikirkan orang lain. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Nah itulah yang dinamakan selfish, saudara. Artinya bukan berarti ketika kita selfish, kita sudah tidak memperdulikan kehidupan kita lagi. Tetapi kita masih tetap memperdulikan kehidupan kita, tetapi kita juga memperdulikan kehidupan orang lain. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 di sana berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah sebuah selfish yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Yesus, yang diteladani oleh Rasul Paulus, sehingga dia berkata bahwa aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri. Artinya dia hidup dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi dia hidup hanya berfokus karena dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia selfish kepada Tuhan. Dia mementingkan apa yang dia hidupi ini adalah untuk kepentingan Tuhan. Dia berfokus kepada Tuhan. Selfish bukan berarti aku dan kamu, tetapi tentang Yesus. Artinya kadang-kadang kita berpikir bahwa kita selfish, saudara. Kita berbuat kebaikan adalah sebuah perintah Tuhan memang. Tetapi kadang-kadang ketika kita melakukan selfish itu, ketika kita melakukan hal-hal itu, kebaikan kepada orang lain, kita mementingkan kebutuhan orang lain, kita menolong orang lain dengan motivasi supaya orang lain
memuji kita. Supaya orang lain mengingat kita. Supaya orang lain menghargai kita. Kita kadang melakukan segala sesuatu supaya kita dikenal orang. Kita mementingkan kebutuhan orang lain. Kita menolong orang lain yang membutuhkan. Itu selfish. Tetapi yang di sini yang Tuhan ajarkan bagaimana ketika kita berperan sebagai karya Kristus dalam dunia ini. Sebagai menjalankan misi Tuhan dalam dunia ini. Ketika kita menolong orang lain sebagai perpanjang tangan Tuhan. Kasih Tuhan kepada orang lain. Tapi kadang ketika kita melakukan itu, saudara, agar supaya kita dilihat orang. Agar supaya kita dipuji orang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus menekankan bahwa segala sesuatu kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik yang diberikan kepada orang lain, Paulus lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Apa yang dia lakukan, segala sesuatu yang dia lakukan, semata-mata supaya Tuhan ditinggikan, supaya Tuhan dimuliakan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita buat, kebaikan yang kita buat kepada orang lain, mari kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Bukan untuk kita mendapat pujian, tetapi agar orang lain melihat Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam setiap karya, di setiap apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita dilupakan, yaitu ketika kita tidak dipuji, ketika kita sudah melakukan segala kebaikan-kebaikan, sudah mementingkan kebutuhan orang lain, kita sudah menolong orang lain, dan pada akhirnya kita mendapati bahwa kita tidak diingat lagi. Orang tidak berterima kasih kepada apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Ketika orang tidak memuji kita, ketika orang tidak menghargai apa yang kita lakukan kepada orang lain, hati kita akan tetap aman. Hati kita akan tetap damai. Kita tidak akan menjadi orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut, orang yang kecewa karena tidak dapat penghargaan. Padahal kita sudah berbuat kebaikan kepada orang lain. Padahal sudah kita melakukan sebuah pengorbanan kepada orang lain. Tetapi orang itu tidak mengingat kita, tidak mengingat kebaikan kita, tidak memuji kita, tidak meninggikan kita. Karena apa, saudara? Kita bisa tetap aman, kita bisa tetap tidak kecewa, hati kita tetap damai. Karena motivasi kita selfish. Kita melakukan segala sesuatu sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Segala sesuatu itu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Di sana dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya dengan sungguh-sungguh. Kebaikan-kebaikan yang kita perbuat kepada orang lain kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan semaksimal mungkin. Yaitu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Artinya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, kita lakukan dengan sungguh-sungguh sama seperti kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Seperti kita sedang berada, kita melakukan kebaikan itu dan kita berikan kepada Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata kepada manusia, melihat orangnya, terfokus kepada hanya menolong manusia, maka kita akan berpikir bahwa dia, manusia itu, orang yang kita tolong itu, pasti akan memuji kita, akan mengingat kita, akan meninggikan kita, akan menghormati kita. Tetapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan, maka ketika kita seharusnya kecewa, seharusnya marah karena tidak dihargai,
kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Malah kita akan tetap damai. Sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur itu, Tuhan yang akan memuji kita, meninggikan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar saudara, bagaimana menjadi orang yang selfless kepada orang lain. Yang pertama dengan menunjukkan kasih sayang kita, yaitu dengan sungguh-sungguh sama seperti untuk Tuhan kepada orang lain. Kita juga perlu untuk menjadi orang yang rendah hati. Artinya kita menjadi orang yang tidak sombong dengan apa yang kita sudah buat kepada orang lain. Yaitu dengan membantu orang lain ketika mereka membutuhkan pertolongan dari hidup kita. Setiap dari kita tentu kalau selalu ingin melakukan kehendak Tuhan, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, tentunya kita, apa yang kita lakukan ini, artinya setiap dari kita tentu selalu ingin melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita rindu untuk menjadi berkat dan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mampu mengesampingkan kepentingan dan kesenangan pribadi kita untuk kepentingan orang lain? Dalam kehidupan Yesus, hal terpenting bagi Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikan pekerjaan Bapanya. Yohanes 4 ayat 34. Bagaimana dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan ya, semata-mata dia lakukan untuk Bapanya, untuk menyenangkan hati Bapanya. Segala sesuatu yang dia tabur dalam kehidupan ini, semata-mata dia lakukan untuk kemuliaan Bapanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya Yesus rela mengorbankan nyawanya, yaitu nyawanya sendiri, demi menuntaskan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pertanyaan di sini juga saudara, rindukah kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini? Untuk itu kita harus meneladani apa yang telah diajarkan, nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Yesus bagi kehidupan kita. Dengan melatih diri kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Melatih diri kita untuk selfish. Sebab di hari-hari terakhir ini saudara, Alkitab berkata bahwa ada banyak manusia yang akan mencintai dirinya sendiri. Di akhir zaman itu ada timbul orang-orang, akan muncul orang-orang yang hanya untuk melakukan kepentingan diri sendiri, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, segala sesuatu yang dia lakukan supaya dia ditinggikan, bukan lagi untuk meninggikan Tuhan. Dia menolong orang lain supaya orang lain itu memuji dia, meninggikan dia, menghormati dia, bukan lagi kasih yang tulus yang diberikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat di mana ada sikap mementingkan diri sendiri, bahwa di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, seperti yang ditulis dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 16. Itulah sebabnya murid-murid Kristus yang sejati, yaitu kita ini, dipanggil untuk belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai contoh kehidupan Daniel selama di dalam pembuangan, ketika bangsa Israel dibuang ke
sebagai tawanan ke Babilonia. Dia harus hidup dalam pembuangan selama 70 tahun di sana. Di sana dia menunjukkan teladan sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia menunjukkan sifat, karakter sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki Allah yang benar. Yaitu ada beberapa tindakan-tindakan selfish yang menjadi nilai-nilai yang baik yang dia boleh perlihatkan kepada orang-orang di sekitar itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam Daniel pasal yang ke-6, dalam Daniel yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan 23, di sana dikisahkan Daniel memiliki posisi yang tinggi dalam pemerintahan Darius pada waktu itu. Dia memiliki sebuah penghargaan yang luar biasa, posisi yang luar biasa dalam sebuah pemerintahan, birokrasi pada waktu itu. Dia menjadi seorang pemimpin dari banyak raja-raja kecil di daerah pemerintahan kerajaan Darius pada waktu itu. Dan dia dipercayakan orang yang mengontrol, oleh yang mengepalai para raja-raja itu. Seorang penilik, seorang pemimpin bagi raja-raja. Sebuah kepercayaan yang luar biasa, sebuah penghargaan yang luar biasa, sebuah posisi yang luar biasa. Kadang-kadang ketika kita memiliki posisi yang tinggi, kita memiliki kehormatan di tengah-tengah masyarakat, kita lupa bahwa kita perlu selfish kepada orang lain. Kita lupa bahwa kita terpanggil untuk bisa mengasihi orang lain, bisa berbagi kepada orang lain, bisa memikirkan orang lain. Kadang ketika kita hidup kita, posisi kita di atas, kita lupa untuk berbagi kepada orang lain. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat dalam konteks pasal yang ke-6 itu, saudara, diceritakan bahwa para pejabat-pejabat pada waktu itu melihat kehidupan Daniel yang begitu luar biasa, karir Daniel yang begitu luar biasa, menjadi iri hati. Mereka bersepakat untuk menjatuhkan Daniel. Mereka bersepakat untuk membinasakan Daniel pada waktu itu. Karena mereka tidak bisa memiliki posisi kepercayaan yang diberikan kepada Daniel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka berhasil mempengaruhi raja. Mereka berhasil mempengaruhi bahwa mereka harus membuat sebuah undang-undang bahwa ada satu waktu, yaitu 30 hari, orang tidak boleh menyembah Allah-Allah lain selain menyembah kepada raja. Mereka berusaha untuk menjebak Daniel karena mereka tahu Daniel sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, tidak bisa meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Oleh dan sebab itu mereka bermufakat untuk menjatuhkan Daniel. Sehingga apa, saudara? Mereka buat peraturan bahwa dalam 30 hari mereka harus menyembah raja. Kalau tidak, mereka mendapat hukuman, yaitu dibuang ke dalam gua singa, menjadi santapan singa yang lapar. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini kita melihat Daniel melihat keadaan itu, melihat peraturan itu. Alkitab mengatakan dia langsung pergi ke rumahnya. Dia menaikkan pujian, dia menaikkan hubungan dengan Tuhan. Dia malah bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan hubungannya dengan Tuhan untuk menyembah raja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Daniel kalau dia tunduk pada peraturan itu, Daniel jika dia tunduk pada peraturan yang berlaku pada waktu itu, dalam 30 hari dia tidak boleh menyembah Allah. Dalam 30 hari dia harus hanya menyembah kepada raja. Kalau dia lakukan itu, saudara yang dikasih Tuhan,
hidupnya akan aman. Hidupnya akan terhindar dari hukuman, yaitu menjadi santapan singa-singa yang lapar. Tetapi dia tahu resikonya. Ketika dalam 30 hari itu, ketika dia tidak menyembah raja, dia hanya menyembah Tuhan, maka resikonya adalah dia akan mati, dia akan binasa. Dia tahu itu, saudara. Dia tahu hidupnya tidak akan aman. Tetapi di sini kita melihat Daniel mendahulukan hubungannya dengan Tuhan di atas segala-galanya. Daniel memiliki selfless kepada Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, apa yang kita telah lakukan untuk Tuhan, untuk kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Mengapa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri? Artinya, saudara, kita jangan menjadi orang yang egois, hanya memikirkan diri kita. Tetapi mari kita memikirkan orang lain juga dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan memikirkan orang lain, menolong orang lain, bukan semata-mata kita mengharapkan sebuah pujian, mengharapkan sebuah penghormatan, tetapi apa yang kita lakukan kepada orang lain semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 7, Paulus berkata bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Artinya dalam kehidupan ini, saudara, semua kita adalah makhluk yang sosial, makhluk manusia yang membutuhkan orang lain. Kita harus peduli kepada orang lain. Kita harus menolong, memikirkan orang lain. Mari kita buang sifat mementingkan diri sendiri, sifat egois dalam kehidupan kita. Lalu kita belajar bagaimana kita memperhatikan kepentingan orang lain dengan mengasihi orang lain, dengan berkorban bagi orang lain, dan memperhatikan keperluan mereka. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sama seperti Daniel Tuhan, kami boleh hidup memikirkan segala sesuatu yang mungkin bisa kami nikmati, tapi kami ingin berbagi kepada orang lain sebagai tanda selfless kami kepada manusia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Dan kami lebih mementingkan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Kami mendahulukan segala sesuatu dalam kehidupan ini hanya untuk Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu, kebaikan-kebaikan dalam hidup ini hanya semata-mata untuk Tuhan. Bukan untuk kami boleh dipuji, kami boleh ditinggikan. Tetapi apa yang kami lakukan, Tuhan, kami boleh buat Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan dalam setiap apa yang kami boleh persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Engkau bekerja bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau lakukan yang terbaik, Engkau melindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, celaka, bahkan maut sekalipun. Kami berjalan dalam pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin hari ini sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Mungkin hari ini mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan, bahkan Engkau berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC,
silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.